Bruder, Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf, kita mulainya nanti agak terlambat karena tadi sesi 1 agak molor selesainya. Selesai jam 2 kurang seperempat. Jadi kita berikan waktu yang cukup untuk para narasumber beristirahat sejenak. Sambil menunggu para narasumber bergabung, saya akan mengabsen dulu peserta apakah sudah ada yang mewakili atau belum dari masing-masing sekolah yang mestinya bergabung dalam FGD hari ini. Yang pertama dari SMP Pangudi Luhur Ambarawa, apakah sudah ada yang mewakili? Sudah, Pak. Saya, Baik. Pak. Baik, terima kasih Bu Asti. Kemudian dari SMP PL Bayat, apakah sudah ada? Ada, Pak. Saya, Pak. Baik. Ada 2, Pak. Sudah Pak hadir. Harjanto. Ya, Ya. baik, terima kasih Pak. Kemudian dari SMP PL Bintang Laut, apakah sudah hadir? Oke. PL Bintang Laut tadi. Sudah, Pak. Baik, oh Der 3, terima kasih Der. Kemudian SMP PL Bonifacio. Bu Eko, baik, terima kasih. Kemudian dari PL Cawas, Ada. terima kasih. Dan yang terakhir PL Domsaf, tadi kayaknya ada Pak Budi. Terima kasih Pak. Baik, kita sambil menunggu para narasumber siap terlebih dahulu. Mas Hendy sudah standby, Pak Heri sudah standby, Mas? Ya, sudah. Oke, baik. Baik, para bruder, Ibu dan Bapak, kita akan mulai FGD kita siang hari ini. Kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon bantuan dan kesediaan Ibu Roli dari SMP PL Bayat untuk memimpin doa kita siang ini. Silahkan, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Apakah suara saya bisa didengar? bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Marilah, Bruder dan Bapak Ibu, kita berdoa sebelum memulai FGD pada siang hari ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami, puji syukur kami panjatkan karena rahmat karunia yang sudah kami terima sehingga Kau beri kami kesehatan sampai hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami dari beberapa SMP PL akan mengadakan FGD tahap 1 yang kedua. Berilah kami bimbingan dan pendampingan sehingga kami dapat mengikuti FGD ini dengan baik dan lancar dan mendapatkan beberapa nilai-nilai inti yang akan menjadi roh dalam sekolah kami. Ya Bapa, semua doa ini kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Roli yang telah bersedia memimpin doa kita pada siang hari ini. Bruder, Ibu, dan Bapak, tetap seperti biasa, walaupun sudah banyak yang mengenal, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani dari unit karya SMP PL Domenico Savio. Kemudian saya juga memohon maaf yang pertama karena kita harus mulai terlambat. Kemudian yang kedua, saya memakai kaos oblong hari ini karena memang hari Minggu, tapi kami tetap ngantor di YPL Pusat dan saya berpakaian santai. Ini juga MC pocokan, artinya tidak di ini dari awal, tapi karena sudah di tempat jadi tetap semua harus berjalan. Baik, Bruder dan para Ibu Bapak, untuk mengawali FGD kita siang hari ini, kita juga akan memulai dengan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati kita.
kami mohon kesediaan Bruder, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak untuk mengambil sikap tegak walaupun tidak perlu berdiri. Kita hayati lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bruder, Ibu, dan Bapak, untuk menambah semangat kita, apakah masih ingat dengan yel-yel kita waktu di Ambarawa kemarin? Hanya potongan, tidak lengkap. Tidak lengkap. Ambarawa kemarin kan panjang. Baik. Blueber. Nah, begitu. Suara saya nggak terlalu enak didengar, maka kita ikuti dari video yang saya tampilkan. Hanya gambaran saja. Gerakannya yang pertama, tangan kanan mengepal, luber, tangan kanan, kemudian tangan kiri, luber, kemudian di depan, luber, luber, literasi unggul berkarakter. Yes, begitu ya. Oke, akan saya play dari player saja yang lebih merdu daripada suara saya. Ya, silahkan open cam, kemudian mic-nya juga on. Kita ikuti bersama-sama bersama gerakannya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi ya. Maaf. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih. Maaf. Oke, ya. Bruder dan Ibu Bapak, hari ini kita akan melanjutkan fokus group discussion kita, di mana goalnya nanti adalah naskah akademik, dan kita akan memperdalam sejauh mana penggalian kita terhadap nilai-nilai dan sebagainya yang akan dituangkan dalam naskah akademik, dan sejauh mana juga telah menulis dan seterusnya. Dan bersama kita, di tengah-tengah kita hari ini telah hadir moderator yang akan memandu kita selama diskusi hari ini. Beliau adalah Pak Anselmus Aka Prasetya, Pak Aka dari SMP PL Salatiga. Dan untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aka untuk memandu jalannya fokus group discussion ini. Dipersilahkan Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Dhani. Apakah mendengar suara saya nggih, Bapak Ibu? Pak. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Berkat dalam. Oke, hari ini kita bertemu kembali di forum diskusi POP di tahap 1 FGD 1 tahap kedua. Oke, Bapak Ibu Bruder, yang pertama yang saya hormati Bruder Warto, Mas Hendi, dan juga Pak Heri selaku narasumber.
dan juga Buder Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Panghuluhur yang ada di ruang virtual ini. Di Kucing ini kemarin kita sudah bersama-sama sharing apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan sebelum kita FGD pertama di Ambarawa, kemudian setelah FGD di Ambarawa sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Buder Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, saat ini kita akan kembali berdiskusi sejauh mana penggalian-penggalian Buder Bapak Ibu di sekolah masing-masing dituangkan dalam sebuah narasi yang nanti bisa kita kupas bersama dengan Buder dan Buder Warto, Mas Indi dan narasumber Pak Heri supaya nanti lebih baik dan kita saling memberi inspirasi, saling memberi motivasi. Saya yakin nanti apa yang akan disampaikan Buder Bapak Ibu di sekolah masing-masing yang sudah sampai saat ini pasti akan memberi banyak inspirasi dan peneguhan untuk kita bersama. Sebelum nanti saya ke narasumber untuk pengantar, saya menawarkan beberapa hal. Yang pertama, karena kita waktunya ini molor hampir 20 menit, bagaimana kalau nanti saya tawarkan untuk pemaparan atau sharing setiap sekolah itu maksimal 20 menit, kemudian 2 sekolah sekaligus, baru kemudian akan diberi tanggapan oleh Buder Warto, Mas Sendi, dan Pak Heri. Bagaimana Bapak Ibu Buder, apakah demikian? Supaya waktunya tidak terlalu molor, jadi ya nanti kita akan maksimalkan sharing kita sampai 20 menit, 2 sekolah sekaligus, kemudian baru nanti dari narasumber akan memberikan tanggapan atau peneguhan atau penguatan untuk apa yang sudah kita sharingkan saat ini. Baik, itu dari saya pertama. Yang kedua, monggo saya persilahkan salah satu atau salah 3 dari narasumber sedikit memberikan pengantar untuk kegiatan FGD ini. Kami persilahkan, monggo. Pak Heri atau Mas Sendi? Buder Warto, sesepuh pindah sepuh kita bersama. Monggo Buder. Staf ahli yayasan, monggo. Baik, terima kasih waktunya Pak Aka. Bapak Ibu semuanya yang di ruangan ini tidak ada suster, kalau yang sebelum-sebelumnya suster selalu ada di ruang virtual ini, walaupun 1 atau 2 atau banyak tergantung kelompoknya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aka, pada siang hari ini kita akan berbagi bersama, diskusi bersama. Kita bersama-sama menjadi narasumber karena kita menjadi perumus naskah akademik di masing-masing unit kerja. Jadi yang kita bagikan adalah terkait naskah akademik yang memuat nilai-nilai inti atau nilai-nilai pokok. Kalau nilai-nilai inti itu ya kemarin sudah disampaikan di Ambarawa, kemudian kearifan-kearifan lokal yang ada di sekolah masing-masing, karena sama-sama berbicara terkait persaudaraan, bentuk atau filosofi di kedaerahan masing-masing bisa berbeda, walaupun kita tujuannya sama, membangun persaudaraan. Bisa dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada, bisa menyangkut sebuah kesenian yang mungkin ada, diambil pesan-pesannya apa. Kita hampir berada di daerah-daerah yang memiliki budaya-budaya yang kuat. Kalau di Semarang itu ada warak mendok, warak kok kepalanya nogo, badannya kambing apa itu. Itu misalnya. Kalau di Bintang Laut itu kan dekat keraton, pasti syarat dengan nilai. Di Jogja juga kental dengan nilai keraton. Di Ambarawa itu masih Semarang ya. Kalau Salatiga mungkin sudah masuk Solo Raya, itu juga bisa mengarah ke sana. Itu di ruangan ini juga ada sekolah yang tidak menjadi sekolah intervensi program organisasi penggerak, yaitu SMP Panghuluhur Santo Yusuf Mijen. Tapi seperti yang kami sampaikan, walaupun
sekolah pangudilur tertentu yang karena gagal membuat MOU dengan Dinas Pendidikan, lalu tidak bisa dijadikan sekolah intervensi, tetapi pengurus tetap meminta agar mereka ikut di dalam proses atau dinamika program organisasi penggerak ini, ya, agar nanti tidak ada sekolah pangudilur khususnya yang SMP merasa ketinggalan atau ditinggal lalu tidak mengerti perkembangan yang ada. Itu aja pengantar saya, semoga nanti kita bisa berbagi terkait dengan naskah akademik. Belum bicara terkait desain kurikulumnya ya, tapi kita baru membangun konsep ide, oh ini yang baik apa. Jadi kita itu menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya, apa nilai-nilai yang sebaiknya kita tanamkan menyangkut karakteristik unit kerja. Kalau nilai universalnya tingkat yayasan jelas itu semua sudah sama. Tapi kan nggak mungkin itu penerapannya akan sama semua untuk semua sekolah. Nah, yang kearifan lokal, filosofi lokalnya itulah yang nanti kita perkuat, sehingga masing-masing sekolah pangudilur itu punya karakteristik yang khas menjawab kebutuhan lingkungan masing-masing. Begitu saja pengantar saya, silakan tambahan Pak Hendi sama Pak Heri. Ya, terima kasih, Buder Warto. Selamat siang, Buder, Bapak Ibu. Berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, Pak. Berkah dalam. Kita pada siang hari ini kami tahu dan paham betul bagaimana dinamika Bapak Ibu di sekolah. Jadi pasti ada kepadatan-kepadatan tertentu. Ya, baik waktu-waktu ini kan persiapan-persiapan untuk PTM terbatas, lalu bagaimana mengelola pembelajaran yang blended, lalu pembelajaran yang bagaimana ini menjadi kesibukan-kesibukan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Tetapi kita saat ini juga Yayasan Pangudiluhur ini mendapat misi khusus, entah itu dari negara atau dari ini memang gimana ya, kuasa yang roh suci, bisa dibilang seperti itu, nggih. Karena ketika kemarin tempo lalu Pak Aka itu WA saya dan sangat terkejut dan terkagum-kagum dengan yayasan-yayasan lain di mana model program dari Buder Guru ini diimplementasikan di Medan, di Pematang Siantar, lalu Bangka dan sekitarnya, Pangkal Pinang, Makassar, Manado, lalu tadi juga di Usaba. Itu tanggapan-tanggapan dari para kepala sekolah dan para guru itu sungguh menyentuh dan luar biasa ya Pak. Kalau Buder dan Bapak Ibu mau melihat bagaimana perjalanan diskusi, bisa dilihat di link YouTube. Dan beberapa memang sudah advance Pak, udah melampaui dari apa yang kita bayangkan. Loh, kok bisa tekan koyong ini yo? Kok bisa tekan kono yo? Jadi kami sendiri itu terkagum-kagum dan terpukau-pukau yang ada di sini. Lalu kita mendapat tantangan berat bagaimana Yayasan Pangudiluhur ini menjadi pionir untuk implementasi model program Luber yang kita bawakan oleh Yayasan Pangudiluhur ini. Nampaknya juga Yayasan sendiri menyambut dengan antusias dan gimana ya, berapi-api karena tanggal 27, 28 dibuka, ada apa-apa, Ngeder? Kami dan para Buder kepala yayasan itu diundang oleh Yayasan Pangudiluhur, kepala perwakilan dan Buder Petrus Suparyanto untuk menindaklanjuti penanaman nilai-nilai ini dan diimplementasikan ke sekolah-sekolah di unit masing-masing. Jadi ini memang pangreksa dalem yang luar biasa untuk kita tidak lanjuti, maka dari itu kita mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir di Indonesia menanamkan model program Luber. Dari kebanggaan dan dari regula dan konstitusi para Buder guru ternyata menjadi hal yang luar biasa, berdampak luar biasa di pendidikan Indonesia. Begitu saja, matur nuwun para Buder, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi siang hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Hendy dan juga Buder Warto. Pak Heri mau menambahkan? Cukup, Oh, cukup oke. Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas peneguhannya kembali terkait dengan apa yang sudah dilakukan Yayasan Panggung Luhur menginspirasi yayasan-yayasan lain di luar sana, Bapak Ibu. Kalau saya sering tiap hari itu mengikuti walaupun tidak penuh, tapi seperti yang disampaikan Mas Hendy, rasanya itu luar biasa, mereka sudah sampai ke sana ke sini sehingga itu menjadi inspiratif. Nah, kadang kalau sudah melihat ringkasan atau YouTube itu, kalau saya pribadi kok malah mandek, aku meh ngopo yo gitu. Tapi paling tidak itu menjadi saya harus punya cara seperti teman-teman di yayasan lain untuk bisa seperti mereka. Tinggal yang memang yang agak sulit adalah apa yang dipikirkan itu kita tuangkan dalam sebuah narasi itu yang memang butuh waktu. Oke, baik Bapak Ibu, saya sudah mengundi dan saya undi sendiri, saya bukan sendiri untuk yang siapa yang maju sama. Arisan bapak-bapak. Saya undi sendiri, saya Diundi dewe. Oke, nanti yang pertama kita mulai dari Semarang saja, Bonifacio, Domenico Savio, kemudian Ambarawa, Bintang Laut, kemudian di perwakilan Klaten, Cawas, dan Bayat. Ngoten nggih, Bapak Ibu, untuk susu apa urutan sharingnya, karena ini sudah diundi, sudah keputusan yang sah begitu. Baik, kita langsung saja ke SMP Bonifacio, Bu Susil. Kemarin sudah banyak cerita terkait dengan budaya-budaya apa yang ada di sekolah. Kemudian teringat kembali kurikulum mancingnya Pak Heri di sana. Lalu ada budaya yang menarik kemarin ketika Bu Susil cerita budaya jaga ke ya Bu Susil ya. Iya Pak. Jaga ke. Nah, monggo nanti bisa disaringkan sampai sejauh mana terkait apa yang sudah dilakukan tim di SMP Panggung Luhur Bonifacio. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bu Susil. Oke. Terima kasih Pak Aka atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore Buder, Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan. Mohon maaf kami tidak share screen. Ini ada kendala nih, BNP saya kok tidak baik ya, sehingga saya cukup membacakan saja dan tidak terlalu lama nanti karena ada dibatasi waktunya kurang lebih 20 menit. Pada tulisan kami berkenaan dengan naskah akademik, kami tetap pada koridor seperti yang ditawarkan oleh konsorsium bahwa akan model program Luber seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendy, untuk SMP Bonifacio juga akan ke sana. Kemudian kita mencoba melihat apa yang sudah kita buat, namun kami belum maksimal, belum mengumpulkan Bapak Ibu guru karena kesibukannya masing-masing. Kami hanya dari tim terlebih dahulu mencoba melihat dari latar belakangnya. Kami masih melihat yang umum, secara umum dari dasar bahwa Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dilanjutkan dengan regulasi produk hukum yang lain yang menyampaikan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dalam bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Susil, mohon maaf, tadi ada pesan dari panitia, kalau filenya bisa dikirimkan di chat, nanti akan dibantu untuk share screen-nya, Bu. Oh gitu, sedap. Bentar. Ini sedap. Ini. Apakah sudah bisa terlihat, Nggih? Nggih, sampun, Bu. Oh, sampun, Nggih. Nggih. Baik. Semoga tidak ada kendala lagi, Nggih.
Ini draft kami. Kemudian pada bagian pendahuluan kami tadi menyampaikan bahwa latar belakangnya kami umum, belum ke arah intern kami, namun mungkin nanti kalau ada perlu diubah di sana sini, kami nanti mengikuti apa yang menjadi arahan dari narasumber. Kemudian SMP Pangudi Bonifacio yang berada di bawah Yayasan Pangudi Luhur bertekad untuk ikut mengemban amanat tersebut dengan berupaya menyusun rencana pengembangan kurikulum yang bisa memberi wadah peserta didik dalam mengembangkan potensinya dengan tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan. Kemudian guru kompeten seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru kompeten adalah memiliki kompetensi 4 itu. Kemudian kita semua wajib sebagai guru untuk mendapat mengajar dengan baik. Selain itu juga menentukan seorang guru kompeten, kemudian pendidikan menyelenggarakan uji kompetensi guru untuk menguji kompetensi pedagogis dan profesional seperti yang sudah diolah datanya seperti yang sudah kita lihat dalam naskah akademik Luber. Dengan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, diharapkan mampu menanamkan jati diri dan karakter bangsa pada peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan ini merupakan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari penyusunan ini diharapkan bertujuan sebagai dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum SMP Bonifacio serta penyelenggaraan pendidikan yang akan dilaksanakan di SMP Pangudi Bonifacio dalam upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada bagian kedua, bab yang kedua, model program Luber SMP Pangudi Bonifacio. Berangkat dari harapan untuk memajukan proses pengajaran dan pembelajaran Indonesia, kemudian tahun 2020 menggandeng Ormas seperti yang kita ketahui, melalui program POP, Yayasan Pangudi telah bergabung dan itu semua hendak mewujudkan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan pada peningkatnya proses dan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian dari pidato Pak Menteri juga demikian, diharapkan semua kita ditugasi dalam masa depan bangsa menjadi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Atas dasar keprihatinan itu, pemerintah hendak membuka ruang kepercayaan serta inovasi seluas-luasnya kepada sekolah dan para guru. Nah, dari saat ini Yayasan Pangudi Luhur sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam POP menawarkan Luber yang kemudian kita ikuti, di mana model program peningkatan kualitas pendidikan dan ketenaga pendidikan, di mana gagasan pokoknya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang diawali dengan menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik budaya di tiap-tiap sekolah. Pada kurikulum 2013 menekankan penilaian dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Selama ini aspek pengetahuan keterampilan menjadi tekanan utama, sehingga fokus pembelajaran cenderung pada sisi kognitif dan psikomotorik saja. Kemudian melalui program itu, program Luber, kita akan mencoba memberikan pendekatan karakter, sikap, dan perilaku di dalam rangkaian kurikulum tingkat satuan pendidikan yang khas di unit sekolah, khususnya di SMP Pangudi Bonifacio. Sebagai anggota konsorsium, mengikuti alur yang dikehendaki. Langkah awal yang diambil adalah menggali nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri, Santo Pelindung, core value kemarin dari Yayasan Pangudi Luhur, serta memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Nilai-nilai yang dihidupi, kita menggunakan seperti yang disampaikan pada saat pertemuan di Ambarawa kemarin, dalam riset 100 tahun Buder FIC yang wujud dalam 6 nilai, sekolah berusaha menggali nilai-nilai keutamaan dan mengimplementasikan nilai dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah kasih, keutamaan yang kita lihat dari apa yang kami bicarakan dari tim kemarin, percaya pada Tuhan dan mencintai sesama. Kemudian dari
core value Yayasan Pangudi Luhur, kita mengambil dari kalimat yang ada di sana, di mana Yayasan Pangudi Luhur sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, kita bekerja sama dengan para bruder FIC, terutama dalam kerasulan di sekolah. Setiap bruder menganggap bahwa karya perutusan yang mereka terima adalah tugas dari Allah. Kita pun ambil bagian dalam karya mewujud nyatakan kasih Allah dalam panggilan sebagai guru, kepala sekolah, maupun sebagai karyawan di bidang yang kita geluti, sesuai dengan yang ada di halaman 8 alinea 4. Kami menuliskan seperti ini, nanti mungkin cara penulisan yang benar bagaimana kami mengikuti nanti yang diharapkan. Mohon maaf dengan ketidaktahuan atau kemampuan kami yang belum sampai ke sana. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari ini adalah beriman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global. Implementasinya dalam pelaksanaan nanti adalah peduli kepada yang berkesusahan, kunjungan pada yang sakit, mengumpulkan donasi, yang ini nanti akan ada banyak caranya, kemudian semangat dan bahagia masuk sekolah meskipun banjir, karena kondisi saat ini masih banjir. Kemarin yang 2 hari juga 3 hari yang lalu itu sempat sekolahan juga banjir lagi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, devosi kuat pada Bunda Maria, keutamaannya adalah percaya pada Tuhan. Kemudian kalimat yang kami ambil dari core value Bruder FIC Provinsi Indonesia adalah devosi kuat pada Bunda Maria, memuat 3 aspek penting: menghormati, menyebarluaskan, serta mengikuti keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah beriman, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Implementasinya ada beberapa hal: guru melaksanakan doa pagi, para siswa juga doa pagi dan penutup, KBM, doa malaikat Tuhan, ziarah, misa awal dan akhir tahun, dan kemudian pada Bina Iman. Bina Iman ini mencakup semua agama yang ada di anak-anak yang ada di SMP Bonifacio. Yang Katolik juga ada Bina Iman khusus di luar mata pelajaran. Kemudian yang Kristen juga, kebetulan ada guru Kristen di SMP kami, termasuk juga yang Islam, ada guru Islam kami untuk mendampingi anak-anak yang ada di hari Jumat, di mana hari Jumat anak-anak yang laki-laki biasanya kemudian pulang melaksanakan kegiatan Jumatan, yang lain mengikuti Bina Iman, walaupun untuk saat ini kegiatannya secara online. Kemudian yang ketiga, persaudaraan Ratu Kongregasi, kami mengambil keutamaannya adalah mencintai sesama, saleh, dan lembut hati. Yang kami ambil dari buku Core Value Bruder FIC yang seperti ini, tidak kami bacakan supaya nanti waktunya nyandak ya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah gotong royong, berkebinekaan global. Implementasinya untuk keseharian adalah senyum, sapa, salam antar warga sekolah, kemudian menghargai sesama dalam perbedaan, toleransi, dan rasa saling mencintai atas perbedaan agama, ras, suku, bahasa, adat, dan budaya. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak luar, sekolah, terutama orang tua siswa, sehingga terjalin persaudaraan yang baik. Kemudian yang keempat, berpihak pada yang miskin, keutamaan adalah mencintai sesama. Kemudian yang kami ambilkan dari core value, seperti ini, merefleksikan nilai berpihak pada yang miskin. Sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, kita bisa mendalami ungkapan Bruder Bernardus, jangan sekali-sekali melupakan orang miskin, sebab orang miskin itu adalah guru kita. Justru orang-orang yang berkekurangan baik dari sisi materi maupun afeksi inilah yang mesti mendapat perhatian utama. Itu kalimat yang menginspirasi. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah gotong royong. Implementasinya peduli pada kaum lemah di masyarakat yang berkebinekaan dengan penuh kasih berlandaskan iman. Kemudian saling membantu dan peduli pada yang berkekurangan dengan ikhlas. Nah, ini yang pokok ikhlasnya. Kemudian yang kelima, kepemimpinan yang melayani. Keutamaan yang kami ambil adalah teladan baik, bijaksana, dan rendah hati. Membiasakan diri menjadi teladan baik dalam bertutur kata dan bersikap, serta bertindak bijaksana dengan berlandaskan kerendahan hati. Kemudian dari buku Core Value,
ini yang kami ambil, mungkin tidak perlu kami bacakan. Ya. Kemudian kita lanjutkan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan adalah bernalar kritis. Implementasinya guru karyawan bertutur kata sopan, berpakaian rapi sopan, kemudian menyelesaikan permasalahan siswa dengan kesabaran dan dalam pendampingan. Kemudian guru karyawan mengembangkan sikap mengguyupi dalam setiap kegiatan, saling membantu dalam karya. Kemudian nilai yang keenam, totalitas atau profesionalitas karya, keutamaannya adalah bijaksana dan berpengetahuan, semangat dan teguh hati. Kemudian dari core value, ini yang kami ambil, esensi kerasulan ialah membantu menjadikan misteri dan misi gereja untuk memancarkan sinar ilahi dan berperan serta dan seterusnya. Oke. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dilakukan adalah bernalar kritis dan kreatif. Implementasinya memberikan kesempatan pada para siswa yang untuk berkembang secara maksimal. Oh, ini ada keaktifan juga dalam kegiatan guru ya, atau yang ada di sekitar, bisa di kota, bisa di suprayon, bisa dimanapun. Guru karyawan tetap melaksanakan tugas dalam keadaan apapun. Jadi, kemudian guru mengajar secara penuh, tidak nyambi-nyambi, karena bisa nyambi kadang pernah yang terjadi seperti ini, akibatnya juga sangat tidak baik, apalagi beritanya sampai keluar, nyambi macam-macam gurunya, ini kemudian berita yang tidak baik terdengar dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Di samping itu, SMP Pangudil Bonifacio menghidupi pula keutamaan Santo Bonifacio yang meliputi percaya pada Tuhan, mewartakan kebaikan dengan penuh kasih, mengajarkan perbedaan yang baik dan jahat. Nah, bersama sahabat memperhatikan sesama dan berderma kepada yang miskin, yang tentunya ini juga masih selaras dengan core value yang ada. Kemudian kita melihat kondisi sekolah, di mana SMP Pangudil Bonifacio itu didirikan pada tahun 1982 di Tanggungrejo Kaligawe Semarang, yang notabene berada di pesisir utara Jawa. Jadi, kemudian pada tahun 1986 berpindah lokasi di Jalan Mugiharjo Dalam 7 sampai sekarang, menghidupi karya kerasulan para Bruder FIC dengan memperhatikan kaum lemah miskin yang dikelola waktu itu, masyarakat di Tanggungrejo maupun di Ngablak, Condororejo, itu dulu dikelola oleh Yayasan Sugio Pranoto, di mana masyarakatnya sungguh-sungguh perlu perhatian khusus, yang seperti kami ceritakan pada waktu pertemuan kemarin. Ya. Ada istilah manusia kardus juga itu. Ya. Kemudian masyarakat yang dilayani sebagian besar adalah mereka yang berkurangan dan mereka sering jaga ya tadi. Di mana kebiasaan ini harus diubah untuk selanjutnya mereka pun bisa peduli dengan yang lain yang juga berkekurangan dengan kegiatan peduli sesama dalam kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, dan beberapa kegiatan lain yang sudah pernah kami lakukan ataupun yang nanti akan kami lakukan. Kehidupan masyarakat yang keras membuat peserta didik menjadi anak-anak yang mandiri kreatif, baik dalam kegiatan di sekolah maupun dalam kehidupan keseharian mereka. Misalnya dengan memperoleh teori kesenian atau seni budaya di sekolah, mereka ngamen. Ya, dulu ngamennya betul-betul dari rumah ke rumah, bahkan ada beberapa anak yang lewat di depan rumah, kadang saya juga tidak tegel. Okay. Tetapi akhirnya berkembang. Setelah kami beri banyak masukan, ngamennya yang dulu dari rumah ke rumah pindah menjadi ngamen yang profesional. Beberapa anak kami diundang untuk ngamen di hajatan-hajatan begitu. Kemudian baik itu yang ngamen betul-betul ngamen pakai rombongan, dengan rombongan, pakai kencrung, pakai alat-alat musik, ataupun juga yang ngamennya ngamen bersama dengan rombongan yang waktu itu saya jalan neblek itu, jalan neblek. Kemudian yang sekarang yang terjadi mereka ikut dalam klub-klub atau rombongan kesenian, keroncongan, atau yang ikut dengan kelompok dangdut sebagai
atau pemain apa yang lain. Mereka banyak yang seperti itu. Sehingga kalau pagi ke sekolah ya kadang ngantuk, semalam dapat tanggapan Bu gitu ya. Itu yang kami rasakan. Kemudian kegiatan acara Warak Ngendok dalam tradisi Jugderen yang merupakan festival khas Kota Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diselenggarakan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah sekarang, yang berada dekat dengan lokasi sekolah, juga membuat anak-anak kreatif membuat hasil karya yang kemudian bisa dijual di lokasi kegiatan itu. Potensi-potensi yang demikian perlu diberi wadah dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengangkat harkat dan martabat mereka. Kemudian di mana Warak Ngendok sendiri memiliki makna, yaitu wujud makhluk rekaan yang merupakan gabungan 3 simbol etnis itu mencerminkan akulturasi budaya yang ada di Semarang. Nah ini yang nantinya bahwa atau yang sudah kita hidupi bahwa ya sudah kita tidak usah membedakan satu dengan yang lain, kita hidup bersama untuk saling mendukung satu sama lain. Kemudian dengan sebagian besar siswa SMP Pangudi Luhur atau masyarakat di sekitar sekolah adalah masyarakat Jawa dan beberapa tradisi masih dilaksanakan, maka dengan memilih mulok bahasa Jawa, sekolah akan lebih mengembangkannya lebih lanjut dengan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai, antara lain dengan kembali lagi menghidupkan atau mengingatkan kembali pada anak-anak tentang unggah-ungguh, karena unggah-ungguh sekarang anak-anaknya juga repot sekali, apalagi di masa pandemi ini mau ngajari anak-anak tentang unggah-ungguh susah sekali. Terlihat saat mereka mulai PTM ini cara mereka bergaul, menghormati orang tua, atau mungkin duduk saja tidak bisa baik. Ya, jadi kita akan mengutamakan itu juga, unggah-ungguh. Kemudian dulu ada hari berbahasa Jawa tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Kita akan mencoba lagi dengan unggah-ungguh yang baik, nanti kita juga akan mengambil hari tertentu sebagai hari berbahasa Jawa. Kemudian berpakaian adat Jawa, ini kita mulai dari Bapak Ibu Guru. Kita sudah mulai selama 3 bulan ini, Bapak Ibu Guru di hari Jumat kedua mengenakan pakaian Jawa yang sangat terasa di ibu-ibu ini, asal Jumat kedua sudah mengenakan kebayanya sih, tapi dengan kesederhanaan, tidak harus ke salon dulu, tapi berangkat berpakaian Jawa. Kemudian potensi lain yang pernah menjadi unggulan adalah pramuka dan basket, yang ini jelas mereka perlu kedisiplinan saat berlatih, saat melaksanakan tugas, apalagi berlomba dan sekaligus kerjasama, yang pada waktu lalu, saya mengatakan waktu lalu karena berapa tahun terakhir agak hilang, apalagi dengan pandemi, menunjukkan kebanggaan sekolah dengan piala dan trofi yang selalu diperoleh bila mengikuti kejuaraan. Nah ini kami akan mencoba lagi nanti bila waktunya sudah diperkenankan untuk kondisi normal kembali, yang memang perlu strategi khusus untuk menghidupkan kembali potensi yang pernah ada dan yang membanggakan itu. Kemudian, peran serta orang tua dalam kegiatan di sekolah dengan berbagai macam keterampilan yang dimiliki akan kita gali, walaupun ini 1-2 sudah mulai bermunculan, dan dimaksimalkan dalam pendampingan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini kebetulan beberapa orang tua dan sekaligus alumni punya kemampuan-kemampuan khusus, terutama pendampingan dalam kegiatan bermusik, gitu. Mereka merelakan diri, terutama ini program Buder Warto untuk yang Kota Semarang ini kami melibatkan orang tua yang kebetulan alumni Buder untuk ikut berperan memunculkan kembali potensi yang ada di keterampilan khususnya kesenian. Ekstrakurikuler khususnya di kesenian. Kemudian untuk literasi secara teoritis seperti itu, gerakan literasi nasional yang akhirnya merambah pada gerakan literasi sekolah ini sudah didengungkan, diminta untuk dilaksanakan,
SMP Bonifacio sudah melaksanakan, namun sekedar formalitas. Sama dengan sekolah-sekolah yang lain, ada banyak kendala dalam melaksanakan ini. Pernah kami melaksanakannya 1 minggu di setiap hari itu melaksanakan literasi di awal jam 15 menitan atau 10 menitan waktu itu. Akhirnya tidak ada hasilnya. Kemudian berganti setiap seminggu sekali ambil 1 jam pelajaran. Secara khusus kami mempersiapkan buku-bukunya. Anak-anak kita pinjami buku setiap hari tertentu. Itu juga tidak ada hasil yang terlihat, karena literasi kami maknanya hanya sekedar membaca waktu itu, tidak begitu paham karena juga hanya sebatas diperintah pokoknya ada literasi begitu, sehingga ini tidak maksimal. Maka dengan literasi yang kami pahami bahwa tidak hanya sekedar membaca tapi juga sampai pada pemahaman, sampai ke pemecahan masalah, maka kita nanti akan mencoba mengikuti apa yang diharapkan untuk model literasi yang konsorsium munculkan untuk kegiatan kurikulum yang akan datang ini. Semoga kami mampu untuk mengikuti ya gadu-gadu begitu, sesuai dengan apa yang kami bisa nanti di dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk karakter sebagai bangsa yang berbudaya, negara menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti. Kemudian itu semua nanti kita tidak bisa berperan sendiri, mengajak keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam menyongsong generasi Indonesia emas seperti yang didengung-dengungkan di mana-mana itu, dan kami juga menyampaikan pada anak-anak, kalian nanti yang akan memegang tahun 2045, mau seperti apa kalau tidak dimulai dari kalian semua. Kami kemarin sudah sempat menyampaikan kepada anak-anak kami untuk generasi Indonesia emas, nanti anak-anak yang sekarang duduk di bangku SMP lah yang akan menentukan Indonesia di tahun 2045. Maka kita semua ditantang, anak-anak kita tantang dengan mulai dari sekarang harus bisa berubah dan berubah. Kemudian hal ini dengan merupakan PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan. Ini kami hanya mengambil teori saja, tapi kami kemarin kelupaan tidak menyampaikan ini dari mana tulisan ini. Mungkin nanti kami coba lihat lagi lebih jauh. Semoga nanti bisa sesuai dengan harapan. Mohon maaf Buder Bapak Ibu untuk hal ini, nanti kami coba olah kembali. Kemudian maaf ini tentang karakter seperti yang diharapkan, penguatan karakter siswa ditempuh melalui cerita. Ini kami mulai dengan pada pembelajaran kepangudiluhuran, Buder Bapak Ibu. Di Bonifacio, karena tidak ada bekal untuk Bapak Ibu, kemudian diminta bahwa wali kelas menyampaikan kepangudiluhuran, maka kami mengambil sikap, Bonifacio mengambil sikap bahwa setiap kepangudiluhuran itu ada satu guru setiap minggunya untuk mencari materi. Materinya berupa bacaan, kemudian mungkin kalau ada lagu ya lagunya, kemudian bacaannya itu berupa inspirasi, entah dari mana, yang penting ada kaitannya dengan tema yang ada, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas yang lain untuk dipelajari dan disampaikan kepada anak-anak. Ini yang kami lakukan. Karena kalau Bapak Ibu wali kelas terus terang setiap minggu diminta untuk membuat itu kadang kebingungan sendiri, maka kami bagi untuk ini. Nah, ini mencoba juga di samping literasi dan juga PPK kita masukkan di dalam kepangudiluhuran. Mohon maaf Buder, untuk ini kami mencobanya seperti itu. Okay. Jadi
dengan cerita-cerita yang menginspirasi itu tersampaikan kepada siswa, kemudian mereka diminta untuk sharing atau mengungkapkan kembali, dan bila memungkinkan dengan contoh-contoh yang lain, pengalaman yang dialami oleh para siswa yang berkaitan dengan tema yang ada. Kemudian untuk kurikulum, kita akan berusaha dalam penyelenggaraan pendidikan kurikulum mempunyai peranan yang sangat, kami bacakan hasilnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting, dan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi salah satu cara komunitas sekolah menjelaskan tujuan dan sasaran, isi pengajaran, serta sarana-sarana dalam penyampaian secara efektif. Kemudian, elemen kurikulum melalui pendekatan literasi dan karakter seperti yang disampaikan di muka merupakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan peningkatan kompetensi guru dan siswa. Cara pandang lain dengan pendekatan dari sisi budaya dan literasi serta sikap atau karakter. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kurikulum. Dengan kebebasan merdeka belajar yang diberikan, sekolah akan membuat rancangan kurikulum dengan memperhatikan nilai-nilai yang menjadi fondasi utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, sekolah dengan melibatkan guru secara langsung mohon maaf. Sekolah akan melibatkan guru yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik, akan mengolah perancang pembelajaran yang ada di kelas tentang apa yang akan diajarkan, metode pembelajaran, organisasi internal sekolah, serta konteks sosial dan budaya di mana sekolah berada kepada peserta didik. Ini yang bisa kami buat, Buder, nanti di dalam penyusunan kurikulum. Kami tidak akan sendirian, tetapi dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran, kemudian apa yang mereka bisa lakukan, kami akan coba mengolah dan merancangnya untuk kurikulum yang akan datang dengan menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah kami susun sebelumnya. Hanya nanti kami juga kurang tahu bagaimana istilahnya memadukan antara keduanya. Masih mohon pendampingan dan masukan dari Bruder dan Bapak narasumber, Pak Heri dan Pak Hendi. Terima kasih. Mungkin ini yang mohon sekali lagi masukan-masukan untuk kami. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Susil yang sudah menyampaikan sharing apa yang sudah dilakukan bersama-sama dengan tim di SMP Pangudi Luhur Bonifasio Semarang. Tadi ada hal menarik, anak-anak yang tadinya ngamen di jalanan kemudian ada pendampingan menjadi ngamen diundang. Nah, besok damping lagi Bu supaya jadi Deni Caknan berikutnya. Iya. Oke. Enggak, Pak. Baik, berikutnya kita ke SMP Pangudi Luhur Dominico Savio untuk kami beri kesempatan untuk sharing apa yang sudah didapat atau dilakukan sampai saat ini terkait dengan penggalian nilai-nilai dan dituangkan di dalam naskah akademik. Monggo kepada Pak Budi atau yang mewakilkan yang lain, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka. Selamat sore Buder, Bapak Ibu. Sore Pak. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Nggih Pak, saya Pak. Monggo. Baik. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya saya mohon izin untuk menyimak saja bagaimana. Jika diperbolehkan. Kami terus terang belum berdiskusi dengan Bruder Kepala Sekolah. Kalau kemarin saya sudah minta izin kepada Bruder untuk bisa mengumpulkan beberapa teman untuk diajak berdiskusi. Hari Jumat kemarin sudah kami lakukan. Hanya kami belum berdiskusi
dengan Bruder Kepala Sekolah, jika diizinkan sore ini saya menyimak terlebih dahulu, begitu. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya kalau ada kesempatan untuk sharing, kami sharingkan. Nggih, Pak, mboten napa-napa, Pak. Ini tadi Buder saya WA, mohon izin pada Buder Bapak Ibu bahwa Buder masih perjalanan dari Bandungan ke Semarang, dari retret. Pengatakan Ya. terima kasih. Berarti besok pagi ikut Pak Budi untuk sharingnya. Boleh. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi informasinya. Dilanjut mawon nggih ke yang ketiga nggih, atau langsung Bu Susi dulu ditanggapi atau yang berikutnya? Saya kira langsung ke yang tiga Lanjut dulu. Nggih, betul Mas Hendy. Baik, tadi undiannya nomor 3 itu SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Monggo kepada Buder atau yang lain mewakili. Sepertinya ada Buder Andrea. Kalau dimulai dari Buder dulu atau langsung ke yang mewakilkan, monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Baik, terima kasih Pak Aka. Ini karena kemarin kita juga sama dengan para Buder yang lain. Kita setelah dari FGD yang pertama itu kami langsung ke Salung, sehingga waktu itu kami mendelegasikan sama Bu Asti dan kawan-kawan untuk rapat. Maka ini nanti yang akan menyampaikan Bu Asti. Gitu. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Buder. Monggo pada Ibu Agatha Winasi Arwanti untuk menyampaikan sharingnya dari SMP. Romantis mentok, Pak. Beda tempat ini Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini Bruder Bapak Ibu mungkin juga seperti Bapak Ibu yang lain itu mengalami kebingungan. Ini nanti draftnya seperti apa ya, bahkan saya juga tanya-tanya dengan Pak Aka juga, ternyata seperti itu. Terus kami berusaha untuk membuat yang sesuai versi kami begitu, supaya berbeda ya, karena merdeka ya, supaya ada ciri khas juga. Maka kami bersama dengan beberapa teman itu sudah mencoba untuk membuat naskah akademik. Di sini apakah saya bisa share screen? Bisa nggih? Ini apakah terlihat nggih share screen-nya? Tampak, Bu. Ya, di sini ini menurut pendapat kami nggih, naskah akademik ini kan untuk mendasari core value-nya. Jadi di sini memang tidak secara rinci kami menjabarkan program-program sekolah itu apa, karena bayangan kami itu program-programnya nanti seperti biasa di bagian kurikulum yang akan kami jabarkan di sana. Ya, jadi misalnya seperti kegiatan ekstranya seperti apa, intra dan sebagainya. Jadi di sini kami lebih fokus kepada penggalian nilai, meskipun kegiatan juga disinggung tapi hanya sedikit saja. Nah, sebagai pendahuluan, ya jadi kami di sini ada 4 bab. Ada bab pendahuluan, kemudian nanti ada bab 2 kajian teori, ada bab 3 tentang pembahasan, dan ada bab 4 itu penutup. Nah, untuk latar belakang, saya kira di sini saya tidak akan bicara banyak, ya, karena beberapa itu memang saya masih nyuplek-nyuplek ini. Jadi penulisannya kadang-kadang ada yang belum saya ubah, jadi masih sama persis dengan apa yang saya cuplek. Ya, jadi hanya sedikit saja yang berbeda. Seperti ini contohnya, kami mengambil sebagai latar belakang itu kata-katanya Nelson Mandela ini, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nah, ini kata-kata ini juga sering saya pakai pada saat kegiatan sosialisasi bersama dengan orang tua dan anak-anak, ya, supaya orang tua dan anak-anak itu betul-betul memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, karena kita bisa mengubah dunia itu dengan pendidikan dalam berbagai bentuk. Nah, itu salah satu latar belakang pentingnya pendidikan.
Kemudian di sini juga ada banyak sekali uraian karena waktunya hanya 20 menit ya. Jadi saya singkat-singkat saja. Di sini juga dalam latar belakang itu saya munculkan bahwa latar belakang penulisan naskah akademik ini adalah karena kegiatan POP. Apakah boleh ya disebutkan? Karena supaya bayangan saya itu misalnya nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan mungkin generasi penerus mungkin bertanya-tanya, ini kok ujuk-ujuk ada dokumen core value, itu kenapa sih? Nah, di situ di latar belakang kami cantumkan bahwa ini loh dulu itu ada kegiatan POP yang dimotori oleh Yayasan Pangudi Luhur, maka kemudian melahirkan naskah akademik core value yang sebelumnya tidak ada di sekolah. Itu juga kami cantumkan sebagai latar belakang. Kemudian ada profil dan logo sekolah. Profil dan logo sekolah ini di sini saya juga baru mencantumkan secara singkat saja untuk data-data seperti jumlah siswa agamanya berapa, yang agama ini berapa gitu belum saya masukkan. Kemudian pekerjaan orang tua secara detail persentasenya juga belum saya masukkan. Ini hanya sekilas info saja bahwa sekolah kami itu nomenklaturnya SMP Pangudi Luhur Ambarawa, meskipun kami memiliki Santo Pelindung, Santo Stanislaus Koska, tetapi itu tidak dimasukkan di dalam nomenklatur sekolah. Kemudian kami beralamat di Jalan MGR Sugio Pranoto SJ nomor 191 di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nah, jadi Kecamatan Ambarawa ini adalah salah satu kecamatan kecil di Kabupaten Semarang. Jadi bukan ibu kota kabupaten, karena ibu kotanya kabupaten itu di Ungaran. Ya, jadi mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di kota. Siswa kami 625 siswa. Ini ya, puji Tuhan, nah cukup banyak siswanya. Tetapi tentu kondisinya akan berbeda dengan siswa di Dominico, di Bintang Laut, mungkin di Klaten atau di Jakarta, yang notabene siswa jumlahnya besar dan berada di kota. Ya. Kemudian untuk rombelnya sendiri ada 19 kelas, tenaga pendidik itu ada 29 tambah bruder ya, 1 berarti 30 ya bruder, kurang 1. 30, kemudian untuk tenaga kependidikannya itu 9, ya saya ganti. Ya, jadi jumlahnya itu 39 orang. Bruder, nanti kalau saya ada yang salah boleh disela ya Bruder Andri. Kemudian ini foto sekolah. Ini foto sekolah kami, ini diambil dulu ya. Ya bukan dulu-dulu banget, tetapi sekarang tampak depannya sudah sedikit berbeda. Ya, kapan-kapan kalau Bapak Ibu jalan-jalan, Bruder jalan-jalan ke Ambarawa, monggo mampir. Ya, kemudian ini bagian dalam sekolah, bagian aulanya. Ini memang kami tampilkan di naskah akademik itu, supaya nanti orang yang membaca naskah akademik itu setidaknya tahu. Mungkin yang belum pernah lihat sekolah itu tahu, oh sekolahnya seperti itu. Ini website dan email sekolah, kemudian untuk logo sekolah dan maknanya. Ini logo sekolah kami, ya. Saya belum menggali secara rinci logo ini ada tuh sejak tahun berapa itu belum menemukan. Ya, jadi setahu saya ya logonya seperti itu sejak dulu, tapi saya belum menggali lebih lanjut. Hanya di dalam website sekolah itu memang sudah disebutkan di situ logo itu dibuat tidak asal-asalan ya, tetapi tentu memiliki banyak makna, baik warnanya maupun gambarnya. Nah, warna dasar biru itu melambangkan ketentraman dan kedamaian, warna merah melambangkan semangat berjuang dan berani menghadapi kesulitan, warna putih melambangkan kejujuran, terbuka dan sportif, warna kuning melambangkan kejayaan dan keunggulan. Nah, mungkin ini cita-cita yang ingin dibangun oleh para pendiri sekolah dulu yang telah membuat logo sekolah itu. Kemudian makna gambar itu sendiri, ya kenapa ini saya sebutkan, karena ini nanti akan mempengaruhi dari nilai-nilai yang akan dibangun oleh sekolah. Untuk makna gambar sendiri, segi 5 itu menunjukkan bahwa SMPPL Ambarawa melaksanakan pendidikan
berlandaskan Pancasila. Bintang menggambarkan SMPPL memiliki cita-cita luhur untuk meraih keunggulan prestasi. 3 lingkaran melambangkan persaudaraan sejati. Pena dan buku tulis melambangkan SMPPL berusaha mencerdaskan anak bangsa dengan belajar rajin dan kerja keras. Sedangkan salib melambangkan cita-cita luhur dan keunggulan prestasi yang ingin dicapai. Kemudian bagian yang ketiga pada pendahuluan ini adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi kami pendampingan kaum muda yang berorientasi keunggulan prestasi dan kepribadian berlandaskan cinta kasih dan berwawasan lingkungan. Kemudian visi itu dijabarkan dalam misi dan ada juga tujuan sekolah. Kemudian moto kami secara umum di sekolah, ya, moto sekolah itu melayani dengan hati. Harapannya itu juga mendasari seluruh aktivitas kami, baik pembelajaran maupun non-pembelajaran, untuk selalu melayani, terlebih melayani orang tua, alumni, itu dengan hati. Kemudian slogan sekolah kami, ini yang sering kami pakaikan pada anak-anak, yaitu aktif, kreatif, produktif, yes. Nah, jadi sama dengan Luber tadi juga ada yes-nya, slogan kami juga ada yes-nya. Kemudian aku Spala, aku hebat. Nah, aku itu dari aktif, kreatif, produktif. Harapannya Spala, kami Spala, kami hebat. Nah, PD. Kemudian bagian keempat dari sistematika dari bab 1 itu sistematika penulisannya. Nah, di sini kami menginformasikan bahwa bab 1 itu isinya ada latar belakang, profil dan logo sekolah, visi misi tujuan sekolah, serta sistematika penulisan. Kemudian bab 2 kajian teori itu berisi sejarah sekolah, kajian nilai keutamaan Bruder FIC, kajian nilai pelindung sekolah, kajian profil pelajar Pancasila, dan kajian nilai budaya. Sedangkan bab 3 pembahasan berisi penggalian nilai dari para pendahulu sekolah, kondisi sekolah berdasarkan kajian budaya, dan penggalian nilai utama sekolah. Jadi ada 3, kemudian yang keempat penutup berisi kesimpulan dan saran. Sebetulnya naskah akademik ini belum sepenuhnya selesai, ya, maka ada beberapa yang sedikit, ada beberapa yang banyak, begitu. Kemudian untuk kajian teori, di sini sejarah sekolah secara singkat saja. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1928, bernama Mulo, yang dulu di bawah Yayasan Kanisius. Kemudian karena banyak sekolah di Yayasan Kanisius, kemudian oh ya, itu diserahkan kepada Bruder FIC tahun 1954. Nah, kemudian bagian yang kedua, kajian nilai keutamaan Bruder FIC, itu di sini kami sebutkan 10 keutamaan pangudi luhur, kemudian dan juga hasil terakhir dari tim riset 100 tahun Bruder FIC yang mendapatkan 6 nilai inti Bruder Guru. Kemudian kajian nilai pelindung sekolah, nah ini yang agak banyak. Ini Santo Stanislaus Kostka, ini banyak sekali, maka saya langsung ke bagian terakhir, ya. Santo Stanislaus Kostka itu semboyannya Ad Majoranatusum, aku lahir untuk hal-hal yang luhur. Ya, harapannya hal luhur ini juga betul-betul kami dalami di sekolah. Kemudian yang keempat, kajian profil pelajar Pancasila. Ada 6, di sini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Ada 6, di sini juga kami jabarkan. Lalu yang kelima adalah kajian nilai budaya dari Profesor Dr. Kuncoro Ningrat. Ya, ini teorinya saja, jadi saya tidak banyak berkata-kata juga. Ini teorinya ada 7. Ini kami juga ambil dari sumber. Kemudian untuk bab 3 pembahasannya. Penggalian nilai dari para pendahulu sekolah, ada beberapa para pensiunan atau para purna tugas yang kami wawancarai, tetapi di sini baru saya tuliskan 2 saja.
yaitu dari Bapak Justinus Soekarjo dan dari Ibu Titik atau Ibu Veronica Wistiamini. Ini kalau Bapak Justinus Soekarjo itu generasi lama, ya, generasi lama sejak tahun 1962. Kalau Ibu Titik itu baru saja pensiun. Ya, harapannya nilai-nilai dulu dengan sekarang itu sama enggak sih? Nah, seperti itu. Maka di sini saya berikan contoh 2. Di sini Bapak Karjo itu menceritakan bahwa ini di sini Bapak Karjo. Karakter siswa SMP Pangudiluhur pada umumnya adalah memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, mungkin karena dikondisikan saat itu kondisi ekonomi belum baik ya. Tetapi para guru selalu memberikan motivasi kepada para siswa untuk selalu bekerja keras, belajar giat dan pantang menyerah, supaya akhirnya mereka dapat mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Nah, kemudian Bapak Karjo juga menyampaikan bahwa intake siswa SMP Pangudiluhur Ambarawa dulu itu pada umumnya kurang secara akademis. Masuknya itu kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Namun, prestasi yang diraih siswa terutama saat ujian nasional atau EPTA-EPTANAS dulu itu tidak kalah dari SMP negeri yang intake-nya itu jauh lebih baik. Bahkan kerap mendapat prestasi yang jauh lebih baik. Hal ini sebagai buah kedisiplinan yang ditanamkan kepada diri para siswa sejak dini. Nah, nilai-nilai luhur ini yang ditanamkan sejak dulu oleh para pendahulu sekolah. Kemudian dari Ibu Titik. Nah, Ibu Titik ini yang terungkap di sini juga masih tentang kedisiplinan, tetapi ini tidak yang disampaikan itu pengalaman pribadi sebagai guru. Ya, kalau tadi Bapak Karjo tadi kedisiplinan siswa, kalau ini kedisiplinan guru. Di sini Bu Titik menceritakan bahwa dulu pernah Bu Titik terlambat karena busnya macet, kemudian dia lari terengah-engah sampai gerbang sekolah karena takut terlambat. Ternyata ketika Bu Titik sampai di kelas, bruder kepala sekolah itu sudah menunggui siswa di dalam kelas sembari menunggu kedatangan Ibu Titik. Nah, itu juga salah satu contoh bahwa selain muridnya, itu gurunya juga harus disiplin. Nah, ternyata memang kedisiplinan itu sejak dulu ditanamkan di SMP Pangudiluhur Ambarawa ini. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kondisi sekolah berdasarkan kajian budaya. Ini saya ambil dari pembahasan yang pada coaching klinik yang lalu itu sudah pernah kami sampaikan. Maka saya tidak akan membahas tentang ini karena 7 unsur budaya Kuncoroningrat ini bahasa, kemudian pengetahuan itu yang ada di SMP PL Ambarawa seperti apa itu sudah pernah kami sampaikan saat coaching klinik. Kemudian bagian yang ketiga dari pembahasan ini adalah penggalian nilai utama sekolah. Nah, di sini sekolah kami sudah berdiri selama 93 tahun. Maka banyak sekali nilai-nilai yang akan dihidupi oleh SMP Pangudiluhur Ambarawa. Maka kami itu terus terang bingung karena nilainya itu banyak sekali. Ya, kemudian logo, warna, kemudian visi misi itu memuat banyak sekali nilai. Ya, belum lagi kalau Bapak Ibu guru retret kemudian melahirkan nilai lagi, ya itu tambah lagi ya seperti melayani dengan hati itu kami temukan saat kami retret di Shalom 2 tahun yang lalu. Nah, maka kami mencoba untuk fokus dari nilai-nilai yang banyak itu, ya, dari apa yang ada pada logo sekolah sampai dengan cerita-cerita para pendahulu itu, kami sejauh ini mungkin ini nanti bisa berubah ya. Sejauh ini nilai-nilai yang akan kami hidupi ada 4, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keteladanan, kompeten, dan pelayanan kasih. Keempat nilai itu penjabarannya seperti ini. Iman dan takwa, ya, seluruh kegiatan diawali dan diakhiri dengan berdoa.
ya sebagai wujud keimanan, termasuk Bapak Ibu guru itu juga selalu ada briefing pagi dan briefing siang yang diakhiri dengan berdoa baru pulang. Kemudian anak-anak juga demikian. Tetapi untuk iman dan takwa ini tidak hanya diwujudkan dalam doa juga, tetapi diwujudkan juga dalam cinta kepada sesama. Ya, jadi kepada sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Nah, ini nanti ulasannya belum selesai. Ya, jadi ini nanti masih tambah panjang lagi, tetapi belum selesai menulisnya untuk poin 1. Kemudian untuk poin 2, keteladanan. Teladan dalam KBBI itu artinya sesuatu yang patut ditiru atau patut dicontoh. Harapan kami dengan mengangkat nilai keteladanan ini, seluruh warga sekolah itu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari semua sisi. Nah, jadi kami kemarin mencari kata-kata apa sih, ada unggul, ada disiplin, ada macam-macam, itu kami rangkum dalam keteladanan itu. Ya, kalau kita berusaha menjadi teladan, pastinya kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik dari semua sisi. Baik tenaga kependidikan, antar tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan kepada para siswanya, maupun antar siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini diartikan sebagai kemampuan dan wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Maka harapan kami, baik guru maupun siswa itu berkompeten ya dalam bidangnya. Kalau guru ya berkompeten minimal itu apa yang diajarkan itu minimal. Tetapi harapannya guru tidak hanya memiliki satu kompetensi saja, tetapi banyak berkompetensi di dalam berbagai macam bidang. Demikian juga untuk siswa, kami juga sangat berharap siswa itu nantinya kompeten, ya, dapat betul-betul tahu apa yang dia tekuni, baik itu bidang akademis maupun bidang non-akademis. Ya, maka di bidang non-akademis ekstrakurikuler itu di sekolah kami itu banyak, sekitar 17-20. Ya, untuk memfasilitasi siswa supaya memiliki suatu keterampilan dan dia kompeten di bidang mereka itu. Kemudian nilai yang keempat adalah pelayanan kasih, di mana semua kegiatan hendaknya didasari dengan kasih. Untuk yang administrasi, melayani orang tua dengan kasih, kemudian Bapak Ibu guru, melayani anak didik juga dengan kasih. Kami pun juga sesama guru dan karyawan juga mengembangkan kasih itu dengan sikap saling peduli dan saling bekerja sama. Itu untuk bagian yang ketiga, nah, tapi uraiannya belum selesai. Kemudian di bagian yang keempat itu simpulan dan penutup. Nah, simpulan penutup di sini sudah ada uraiannya, saya kira tidak perlu saya bacakan ya, karena hanya kesimpulannya saja. Itu Bruder, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan mengenai apa yang sudah kami bicarakan bersama dengan teman-teman. Memang belum semua teman ya, jadi kami hanya berbicara dengan beberapa dari staf saja. Harapan kami kalau kami sudah punya bayangan, nanti baru kami sampaikan ke Bapak Ibu guru. Karena kalau nanti langsung melibatkan banyak orang, tentu akan banyak masukan dan bingung. Maka setidaknya kami punya draft dulu. Mungkin pas IHT itu nanti kami bisa sampaikan ini, sehingga bisa lebih lengkap dan lebih baik lagi nanti hasilnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aka. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Asti dan juga Bu Andri. Baik, itu tadi pemaparan dua sekolah, SMP Bonifasio Semarang dan SMP Pangdut Ambarawa. Berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan atau masukan dari para narasumber pada Bu Darwarto, Mas Hendi, dan Pak Heri. Monggo.